급한 일이 좀 있어서. 우리 그게 뭐... Ketika seorang siswa miskin mencintai gadis paling kaya di sekolah. Awalnya si pria menyamar, berpura-pura menjadi siswa paling kaya yang memiliki segalanya demi bisa mendapatkan hati sang pujaan. Namun sebuah kejadian membuat kebohongannya terungkap. Akankah siswa miskin ini bisa meluluhkan hati siswi cantik itu? Saksikan keseruannya hanya di drama kali ini. Drama ini berlatar di sebuah SMA populer yang syarat akan gengsi dan persaingan. Ketampanan dan kecantikan tak menjamin seseorang bisa dipandang sebagai siswa populer. Seorang wanita bernama Kim Jen terlahir dari keluarga yang sangat kaya raya. Uang dan harta adalah hal yang biasa baginya. Namun karena sifatnya yang sangat introvert, ia sering menyendiri dan tak diketahui oleh orang lain. Ia satu kelas dengan seorang siswa populer bernama Kang Woo-bin. Kang Woo-bin terkenal berkat ketampanan dan karismanya, yang membuatnya tak ayal menjadi populer. Namun, semua orang tak mengetahui asal-usulnya. Kang Woo-bin sebenarnya hanyalah seorang anak miskin biasa yang tak memiliki apa-apa. Bahkan, ia tidak pernah membawa ponselnya ke sekolah. Ia selalu meminjam ponsel orang lain untuk membuka media sosial saat berada di sekolah. Suatu hari, Kang Woo-bin meminjam ponsel kepada Kim Ji untuk membuka media sosialnya. Kim Ji, yang baru pertama kali bisa bertatapan langsung dengan Kang Woo-bin, merasa sangat terpesona oleh ketampanan Kang Woo-bin yang begitu cool dan penuh misteri. Berkat pertemuan itu, Kim Jen kini sering melamun dan berkhayal bisa menjadi pacar dari Kang Woo-bin. Di suatu waktu, seusai pelajaran olahraga, seorang siswa menuduh Kim Jen telah mencuri. Ia dituduh karena menjadi orang terakhir yang meninggalkan kelas. Di saat yang sangat menegangkan itu, Kang Woo-bin datang membela Kim Jen dengan mengatakan bahwa orang terakhir yang keluar dari kelas adalah dirinya. Pembelaan tersebut semakin membuat Kim Jen terpesona akan kedewasaan Kang Woo-bin. Hal itu membuatnya semakin kagum terhadap karisma dan ketampanan Kang Woo-bin. Namun karena sifatnya yang introvert, Kang Woo-bin salah memanggil namanya, yang membuatnya sedikit kecewa. Diceritakan bahwa tingkat kepopuleran di sekolah tersebut ditentukan oleh banyaknya pengikut di media sosial. Di sebuah aplikasi, para siswa saling berinteraksi, dan hanya mereka yang memiliki banyak pengikut yang bisa dikatakan sebagai siswa populer dan idaman. Suatu hari, secara tak sengaja, Kim Jen menemukan sebuah ponsel yang bisa mengetahui semua rahasia tersembunyi di dalam aplikasi yang sering digunakan oleh seluruh siswa di SMA-nya. Ponsel itu juga bisa mengungkap identitas sebenarnya dari setiap akun yang ada. Sementara itu, karena hidupnya yang serba pas-pasan, Kang Woo-bin harus bekerja paruh waktu setelah pulang sekolah. Ia bekerja sebagai pengantar minuman di kedai milik pamannya. Namun suatu waktu, saat sedang mengantarkan minuman, ia justru disangka sebagai anggota boyband K-pop yang sebentar lagi akan debut. Hal itu tentu saja membuatnya semakin populer dan banyak disukai. Keesokan harinya, sekolah kedatangan seorang siswa baru bernama Lee Dong-in, seorang anak introvert dan pendiam. Sesaat sebelum jam pelajaran olahraga dimulai, Kang Woo-bin terlihat menemui Kim Jen untuk membahas sesuatu yang cukup penting. Di sana, Kim Jen, yang kini memegang ponsel ajaib, menunjukkan sebuah rekaman video yang memperlihatkan bahwa Kang Woo-bin tidak bisa bernyanyi. Melihat kenyataan itu, Kang Woo-bin terkejut karena merasa sudah menghapus postingan tersebut. Agar Kim Jen mau tutup mulut, Kang Woo-bin bersedia melakukan apa saja yang ia inginkan. Sebenarnya Kim Jen sangat menyukai Kang Woo-bin. Namun setelah fakta tentangnya terungkap, ia merasa sedikit membencinya. Meskipun begitu, karena ia sangat ingin menjadi siswa populer agar orang-orang mengenalnya, ia sengaja melakukan sesuatu yang bisa menarik perhatian semua orang. Hal itu dilakukan Kim Jen dengan tujuan agar dirinya bisa menjadi siswa populer. Scene lalu memperlihatkan siapa sebenarnya sosok Lee Dong-min. Diceritakan bahwa Lee Dong-min adalah salah satu anggota boyband K-pop yang akan segera debut. Ia juga mengetahui kebohongan Kang Woo-bin yang mengaku-ngaku sudah diterima sebagai anggota grup idola. Kembali ke masa sekarang, nostalgia itu terhenti ketika Kang Woo-bin muncul dan menanyakan langkah selanjutnya yang akan mereka lakukan.
Walaupun Kang Woo-bin sudah menepati janjinya, Kim Jen tetap enggan menghapus video dirinya. Kesepakatan mereka hanya akan terpenuhi jika orang-orang menganggap Kim Jen sudah menjadi siswa populer. Berdasarkan hal itu, Kang Woo-bin mulai memutar otak untuk bisa terbebas dari kesepakatan gila ini. Namun sayangnya, semua usahanya sia-sia karena Kim Jen sangat sulit menghilangkan sifat pendiamnya. Kim Jen merasa sedih karena semuanya tampak mustahil. Merasa lelah dengan semua yang terjadi, Kang Woo-bin pun pasrah dan memilih untuk curhat kepada Kim Jen. Dalam curhatannya, ia mengungkapkan penyesalannya karena menjadi orang populer. Terlebih lagi, ia kini harus berusaha menutupi kebohongannya sebagai anggota boy band K-pop yang sebentar lagi akan debut. Saat pulang sekolah, Kim Jen tak sengaja melihat temannya, M. Bunggu, yang sedang dibully oleh teman-teman sekolahnya. Hari pun berganti dan di sekolah, Lee Dong-min, si member K-pop asli, tampak menaruh rasa suka kepada Kim Jen. Namun, saat itu seorang siswi populer bernama Sohee mengajaknya untuk makan bersama dengan siswa-siswa populer lainnya. Hal itu membuat Kim Jen sangat senang, karena sedikit demi sedikit dunia mulai memperhatikannya. Kesenangan tersebut membuat Kim Jen lupa diri, dan dengan tegas ia menolak ajakan Lee Dong-min untuk makan bersama. Sebaliknya, ia malah memilih makan bersama Sohee dan kawan-kawannya. Di tengah perjalanan, Lee Dong-min tiba-tiba ikut bergabung dengan mereka. Kedekatan Lee Dong-min dengan Kim Jen membuat Sohee sangat cemburu, karena ia merasa iri dengan posisi Kim Jen yang kini disukai oleh dua siswa populer sekaligus. Sementara itu, Kang Woo-bin yang awalnya malu karena kebohongannya telah terungkap, kini terlihat mulai terbawa perasaan. Hal itu terlihat dari tatapan tajamnya saat melihat Lee Dong-min. Namun sayang, di saat itu juga Kang Woo-bin mendapat telepon dari pamannya untuk segera bekerja mengantarkan minuman, sehingga ia gagal makan bersama. Sementara itu, di sebuah kedai, Kim Jen yang sedang makan bersama tiba-tiba pergi menyusul Maunggu setelah melihatnya pergi seusai menerima sebuah pesan. Kim Jen menyadari bahwa saat itu Maunggu akan menemui geng pembuli. Namun bukannya senang karena telah dibantu, Maunggu justru sangat marah karena rahasianya telah diketahui oleh Kim Jen. Ia merasa sangat malu jika popularitasnya hancur akibat terbongkarnya fakta bahwa dirinya sebenarnya hanyalah seorang bawahan dari geng pembuli. Keesokan harinya di sekolah, Kang Woo-bin dan Maunggu mulai menghindari Kim Jen. Kang Woo-bin bahkan enggan berbicara dengannya, bahkan sepatah kata pun. Perlakuan yang sama juga ia dapatkan dari Sohee, yang memang sejak awal tidak menyukai Kim Jen. Beruntung, Lee Dong-min menyadari perubahan sikap orang-orang terhadap Kim Jen dan langsung berusaha menenangkannya. Namun Lee Dong-min menyayangkan sikap Kim Jen yang menurutnya seolah-olah mengemis belas kasihan. Dia bahkan memperingatkan Kim Jen agar berhati-hati terhadap Kang Woo-bin, karena menurutnya Kang Woo-bin adalah seorang penipu. Mendengar hal itu, Kim Jen tentu saja terkejut. Ia tidak menyangka bahwa bukan hanya dirinya yang mengetahui rahasia dan kebohongan Kang Woo-bin. Ia bahkan sampai memohon kepada Lee Dong-min untuk tetap menjaga rahasia Kang Woo-bin. Bagaimanapun, kini Kim Jen mulai mencintai Kang Woo-bin. Namun ternyata, pertemuan itu tak sengaja didengar langsung oleh Kang Woo-bin. Pertengkaran antara Kang Woo-bin dan Lee Dong-min berlanjut di sekolah. Kang Woo-bin memperingatkan Lee Dong-min untuk mundur, karena saat ini perasaannya kepada Kim Jen benar-benar tulus, bukan hanya sekadar kesepakatan semata. Kang Woo-bin juga kini sudah tidak malu lagi mengakui bahwa latar belakangnya adalah seorang pria miskin. Mendengar hal itu, Lee Dong-min tak mau kalah. Ia bahkan bertekad untuk membantu Kim Jen agar bisa menjadi siswa populer dalam waktu seminggu terakhir ini. Di sisi lain, Kim Jen tiba-tiba mendapatkan telepon dari seseorang yang mengajaknya untuk tampil dalam sebuah acara. Namun karena ia tidak bisa menari, ia lantas meminta bantuan kepada Kang Woo-bin. Sayangnya, Kang Woo-bin yang notabene adalah idol palsu tidak bisa berbuat banyak. Saat Lee Dong-min mengetahui hal itu, ia pun langsung menunjukkan siapa dirinya yang sebenarnya. Kang Woo-bin, yang awalnya sempat meremehkannya, kini tak bisa berkata apapun dan merasa malu karena tidak bisa membantu Kim Jen. Ia pun merasa kalah saing dari Lee Dong-min. Sementara itu, di sisi lain, Sohee terlihat sangat stres memikirkan nasibnya setelah Kim Jen menjadi siswa populer. Karena terlalu banyak berpikir, ia bahkan mulai mengonsumsi obat penenang dengan dosis yang tidak teratur. Saat pengambilan video berlangsung, Kang Woo-bin dan Lee Dong-min tiba-tiba bergabung untuk menonton mereka. Di momen itu, Kang Woo-bin dengan santai menyebut nama Kim Jen,
yang membuat Sohee semakin panas dan terbakar cemburu. Hingga saat itu, Sohee masih belum mengetahui siapa Kang Woo-bin sebenarnya. Namun, video mereka mendapat banyak perhatian dan semua orang lebih terfokus pada Kim Jen hingga tidak menyadari keberadaan Sohee. Hal itu membuatnya semakin stres. Dan ia kembali mengonsumsi obat terlarang yang akhirnya membuatnya jatuh pingsan. Secara kebetulan, Kim Jen mengetahui kejadian tersebut dan langsung membawa Sohee ke UKS sekolah. Setelah siuman, Sohee yang masih kesal tidak bisa lagi membendung emosinya. Puncaknya, ia meluapkan semua kekesalannya kepada Kim Jen. Ia sebenarnya sangat menyukai Kang Woo-bin dan bahkan sempat menyiapkan hadiah untuknya. Namun, sebelum ia sempat menyatakan perasaannya, Kang Woo-bin justru terlebih dahulu menyatakan cintanya kepada Kim Jen. Hal itu membuatnya patah hati, dan ia mencurahkan perasaannya melalui media sosial. Kim Jen yang melihat unggahan tersebut langsung merasa bersalah. Karena memiliki sifat yang tidak enakan terhadap orang lain, ia pun meminta Kang Woo-bin untuk menjauhinya. Tak hanya itu, Kim Jen bahkan mengancam akan mengunggah aib Kang Woo-bin jika ia masih berusaha mendekatinya. Ia lebih memilih untuk merelakan perasaannya demi menjaga perasaan orang lain. Sebuah tindakan yang mencerminkan betapa ia selalu mengutamakan kebahagiaan orang lain di atas dirinya sendiri. Di hari berikutnya, sekolah digemparkan oleh sebuah kabar besar. Grup K-pop Fit akan segera debut dan semua orang sangat menantikannya, terutama karena mereka menganggap bahwa Kang Woo-bin adalah salah satu anggota yang akan segera debut. Kabar tersebut semakin ramai diperbincangkan setelah muncul informasi bahwa salah satu anggota FIRK bersekolah di SMA mereka. Hal itu semakin membuat perhatian tertuju kepada Kang Woo-bin. Namun di tengah kegemparan itu, tersebar berita lain dari salah satu tim rock yang menyebutkan bahwa dari kelima anggota mereka, tidak ada satupun yang bernama Woo-bin. Kim Jae yang mendengar kabar tersebut langsung bergegas menghapus semua unggahan yang menyebut nama Kang Woo-bin. Saat itu, Sohee menyadari ada sesuatu yang aneh dengan ponsel yang digunakan oleh Ji. Ia juga teringat bahwa saat ia pingsan kemarin, ia sempat melihat Ji mengetahui unggahan media sosialnya, padahal akun tersebut sudah diprivasikan. Hal itu membuat Sohee yakin bahwa Ji adalah seorang peretas. Malam harinya, Ji masih sibuk menghapus semua unggahan yang menyangkut nama Kang Woo-bin. Namun, Sohee berhasil menggerebeknya dan menyita ponsel tersebut. Ji berusaha keras menghentikan Sohee karena ia sangat takut jika Sohee mengetahui siapa Kang Woo-bin sebenarnya. Ia tidak ingin melihat Sohee menderita karena fakta tersebut. Sementara itu di sisi lain, Lee Dong-min, yang akan segera debut sebagai idol, merasa sangat sedih karena kini ia akan kembali jauh dari Kim Jae. Keesokan harinya, Jae dikejutkan oleh kabar resmi tentang debut Lee Dong-min. Ia tak menyangka bahwa siswa introvert itu ternyata adalah seorang idol sungguhan. Di waktu yang sama, Sohee, yang sudah mengetahui kebohongan Kang Woo-bin, berencana menyebarkan rekaman video saat Kang Woo-bin tidak bisa bernyanyi. Ia merasa sangat marah karena telah dibohongi oleh Kang Woo-bin. Bahkan, ia juga menyebarkan kabar bahwa Kang Woo-bin sebenarnya hanyalah pria miskin. Mendengar hal itu, Jae yang tidak ingin keadaan semakin kacau, memberanikan diri untuk merebut kembali ponsel yang disita oleh Sohee. Sayangnya, gosip tentang seorang idol palsu yang miskin dan tidak bisa bernyanyi sudah terlanjur menyebar. Di saat bersamaan, masalah lain muncul. Lee Dong-min tiba-tiba menyatakan perasaan cintanya kepada Jae. Namun, Jae yang sudah terlalu memikirkan Kang Woo-bin memilih pergi meninggalkan Lee Dong-min yang kini patah hati. Jae lalu menemui Kang Woo-bin dan yang lainnya yang sudah tidak sabar menunggu klarifikasi tentang ponsel ajaib yang bisa mengetahui semua rahasia orang lain. Jae mengaku bahwa ia bisa mengatasi masalah ini dengan ponsel tersebut. Namun, Sohee yang sudah terlanjur kecewa melarang Jae melakukan hal itu dan menyuruh Kang Woo-bin untuk menyelesaikan masalahnya sendiri. Sohee beranggapan bahwa Kang Woo-bin harus menanggung akibat dari semua kebohongannya. Akan tetapi, Jae tetap bersikeras ingin menutupi aib Kang Woo-bin. Namun saat itu, Kang Woo-bin justru memilih untuk menyebarkan rekaman klarifikasi dirinya sendiri. Dalam rekaman itu, Kang Woo-bin mengakui semua kebohongan yang telah ia lakukan.
Ia menjelaskan bahwa ia tidak bermaksud menipu siapapun. Kesalahpahaman terjadi ketika dirinya yang sedang mengantarkan minuman di sebuah kedai tanpa sengaja difoto oleh media. Foto tersebut tersebar luas, dan teman-teman sekelasnya mulai percaya bahwa ia adalah seorang anggota grup K-pop yang akan debut. Awalnya, Kang Woo-bin ingin mengakui semuanya sejak awal, tetapi ia tidak ingin mengecewakan semangat teman-temannya. Oleh karena itu, kebohongan ini pun terjadi. Ia meminta maaf dengan tulus, terutama kepada sahabat-sahabatnya dan terutama kepada Jie, yang telah mati-matian membela dan membantunya. Mendengar klarifikasi tersebut, semua orang merasa tersentuh. Mereka menyesali sikap mereka yang terlalu cepat menilai seseorang hanya berdasarkan kepopuleran. Mereka juga menyadari bahwa mereka telah membeda-bedakan orang hanya karena status sosialnya. Pada akhirnya, Sohee memaafkan semua kesalahan Kang Woo-bin. Ia bahkan ingin memulai kembali pertemanannya dengan Kang Woo-bin dan yang lainnya. Ia juga menerima kenyataan bahwa Kang Woo-bin hanyalah seorang pria miskin. Setelah semua permasalahan selesai, Kim Ji mengembalikan ponsel ajaib itu ke tempat asalnya. Malam harinya, ia menemui Kang Woo-bin. Saat itu, Kang Woo-bin akhirnya memperjelas perasaannya. Ia dengan tulus menyatakan cintanya kepada Kim Ji. Kim Ji, yang kini tidak lagi memandang harta sebagai segalanya, akhirnya menerima cinta Kang Woo-bin. Hari-hari mereka pun dipenuhi kebahagiaan. Di sekolah, mereka tetap terlihat bucin dan tidak segan-segan memamerkan hubungan mereka kepada semua orang. Semua teman mereka kini sangat mendukung hubungan tersebut. Bahkan Lee Dong-min yang kini sudah menjadi idol pun ikut merestui mereka. Namun nampaknya Lee Dong-min harus menerima kenyataan bahwa cintanya kepada Kim Ji hanyalah cinta sepihak. Ia hanya bisa mencintai tanpa bisa dicintai. Dan akhirnya, film pun tamat. Cerita ini ditutup dengan akhir yang bahagia bagi Kang Woo-bin, yang berhasil meluluhkan hati Kim Ji. Meski di sisi lain, Lee Dong-min harus menerima kesedihan karena cintanya tidak terbalas. Itulah versi yang telah diperbaiki. Jika ada yang perlu diperjelas atau ditambah, beritahu saja. Terima kasih sudah menonton. Jika kalian suka dengan alur cerita ini, jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya, supaya tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Jangan ragu untuk tinggalkan komentar di bawah ya. Kalian bisa request drama atau film lain yang ingin kami rangkum selanjutnya. Kami sangat menantikan pendapat dan saran dari kalian. Sampai jumpa di video berikutnya.